Kita sekarang ke cafe salah satu diaspora Indonesia. Ini namanya The Q on Harris Street. Wah, mirip nama Pak Adak ya, Pak Harris. Ini di sini lagi ada event. Ada event ya, oh iya iya. Event promosi kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Kolaborasi dengan kafe dari Indonesia. Kafe Indonesia. Oh, jadi ada di dalam ya? Khusus. Oke. Khusus Enak kopi dulu dong berarti ya? Oke, sip. kita langsung masuk. Salam ekspor. Waduh, enak banget ya. Tadi sudah diantar sama Pak Adak kita ke dalam The Q on Harris Street. Saya sudah coba berbagai kopi di sini. Kopinya mantap, Indonesia banget ya. Ini Arabica. Tapi saya pengen nggak lengkap kalau nggak ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari The Q on Harris Street. Jadi di sini saya sudah minta waktu nih dari Mas Kris. Apa kabar Mas Kris? Baik, mana Pak Raymond? Iya, ini kayaknya jauh-jauh ya Mas? Ya, jauh. Jauh dari Jakarta ya? Jadi mewakili nih ya? Iya, benar banget. Ya, Mas Kris, mau tanya-tanya nih. Ya. Ini The Q on Harris Street ini, ya, itu sudah berapa lama ya berdiri di Australia ini? Dari Australia ini udah 2015. 2015, sebelum COVID berarti ya? Sebelum COVID, ya. Oke, itu yang mendirikan siapa tuh Mas ya? Yang mendirikan orangnya lagi nggak di sini. Lagi nggak di sini? Namanya Benji. Oh, Pak Benji ya. Pak Benji, ya. Nah, Mas Kris sendiri di sini representasi sebagai The Q on Harris Street ini apa ya hubungannya dengan Pak Benji nih? Jadi saya dulu tinggal di Sambil ngopi ya Mas ya? Ya, sambil ngopi aja. Saya dulu tinggal di Sydney. Ya. Jadi waktu kuliah sambil kerja, saya ingin tahu tentang kopi. Kopi, oke. Kebetulan ada Ko Benji lah istilahnya. Oh iya. Jadi dia mau buka untuk ngajarin. Ngajarin, oke. Jadi aku belajar dari Ko Benji, terus ya lebih ngerti banyak tentang Indonesia kopi lah. Indonesia kopi. Nah, kalau bicara tentang Indonesia kopi, kan ada isu ya, mungkin sempat ada trust isu gitu ya, dari orang-orang sekitar atau bisa dibilang orang asli Australia ya, bule-bulenya. Okay. Itu kalau kopi Indonesia dalam pandangan mereka tuh nggak enak ya. Ya saya tersinggung nih kalau dia bilang kopi Indonesia nggak enak. Yeah. Kita kan punya berbagai macam kopi ya, dari Arabica, Robusta kita punya semua. Yeah, kok nggak enak gitu loh. Nah Mas, bisa nggak kenapa diterangkan tuh bisa sampai kayak gitu loh Mas? Jadi kalau di sini mungkin stereotip orang bule itu mikirnya kayak kopi Indonesia itu nggak enak. Nah, tapi dari sisi mereka mungkin mereka belum coba nih. Belum coba ya. Apalagi ke The Q gitu. Iya. Nah, jadi kopinya itu sebenarnya enak dari sisi kopi Indonesianya. Jadi kalau misalkan dari sisi gimana ya, kayak dari bulenya itu kadang-kadang juga kayak mikir, mungkin belum pernah coba kali ya. Iya. Belum pernah coba ya jadinya. Tapi maksudnya mungkin ada seperti taste tertentu, misalnya kita bicara Arabica. Itu kan ada beberapa orang mungkin yang senang asam tapi nggak senang asam gitu ya. Yeah. Nah mungkin ada di state tertentu di Australia ini, mungkin di daerah mana gitu ya Mas. Ada yang mungkin seperti apa taste-nya gitu. Ada yang senangnya asam, ada yang senangnya
pahit gitu. Jadi kebetulan saya dulu tinggal di regional area. Regional area di mana tuh Mas? Di Dabo. Oke. Di kota di sekitar 7 jam lah dari sini. 7 jam dari sini. Dari Sydney ya. Wah. Untuk dapetin PR. Ya. Jadi kebetulan di sana itu sukanya itu yang pahit. Pahit ya. Pahitnya tuh kayak Robusta? Pahit, ya kayak rasa robusta. Robusta. Tapi bukan robusta. Bukan robusta. Oh, bukan robusta. Saya kalau udah ngomong pahit robusta kan. Iya. Oh, jadi masih Arabica tetap yang mereka. Arabica. Oke. Yang gimana tuh, Mas? Dia tuh maunya yang gelap. Jadi dari sisi pahitnya itu dari sisi roastingan profilnya itu lebih gelap. Lebih gelap. Oh, oke. Cuman jadi hanya masalah processingnya ya di roasting ya. Benar. Jadi mungkin agak pahit di lapisan gitu lah ya. Tapi masih ada asam-asamnya gitu ya. Oke, nah yang di selera yang lain satu sisi ada yang sukanya bule itu rata-rata yang asam ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan yang di Sydney misalkan atau yang di Melbourne atau kota-kota besar itu sukanya yang lebih cenderung medium to light roast gitu. Oke. Mereka masih cenderung menerima. Rasa-rasa seperti itu ya. Nah, Mas Kris, kita kan ada di channel Export Indonesia. Ini kita bicara masalah ekspor ya. Baik. Nah, sebenarnya kan kendala yang selalu terjadi itu orang nggak paham. Jadi Indonesia itu taunya, sebagian orang Indonesia taunya, oh kopi kita bagus, kopi kita bagus. Cuman begitu aja kan. Jadi ya seperti tadi yang Mas Kris sampaikan, ada beberapa hal yang mereka mungkin miss ya. Nah, apakah ini terkait misalnya prosesnya gitu loh? Apakah biji kopinya grade-nya berpengaruh secara pengolahan atau memang hanya dari segi processing-nya aja Mas, yang roasting-nya atau namanya pengolahan yang lain-lain itu seperti apa ya Mas ya? Dari sisi saya sendiri mungkin dari sisi proses mungkin bisa diimprovisasi. Kalau proses udah oke, dari sisi roasting sih menurut saya. Oke. Kalau dari sisi kayak ekspor barang masuk, nggak tahu ya, mungkin dari sisi pengirimannya gitu ya. Mungkin dari sisi harga mungkin kali itu. Oh iya. Tahu sih. Iya. Itu jadi dari segi margin lah ya. Tapi yang kita omongin di sini lebih ke taste ya sebenarnya lebih ke taste ya. Kalau taste sebenarnya sih semua sudah oke. Sudah oke ya. Jadi cuma dari mungkin bisa diperbaiki dalam arti apa ya, pengolahannya. Iya, pengolahan. Dari sisi sortirannya ya. Kalau misalkan lebih baik, mungkin bisa ngelawan yang dari produsen yang lain ya. Dari negara lain ya. Oh, dari negara lain ya. Ya, balik mungkin masalah taste ya Mas ya. Mungkin Mas Kris punya nggak pengalaman tertentu yang berkaitan dengan taste orang Australia? Nah, Mas Kris nemu solusinya nih atau ini kopi Indonesia enak loh. Jadi mungkin ada pengalaman. Ada. Jadi karena kan orang bule sukanya kan stereotip ya. Dari sisi mereka itu kayak, oh kopi Indonesia tuh nggak enak. Ya banyak macam alasan lah gitu. Tapi dari sisi saya, jadi saya nyobain. Nah kebetulan Kobenji kan buka, ada kopi cupping. Jadi aku nyobain, kopinya tuh ternyata enak, clean. Nah, tapi kan tergantung dari sisi prosesnya. Jadi saya juga bingung kenapa orang bilang nggak enak. Kopi Indonesia enak banget gitu. Oke. Nah caranya gimana tuh Mas Kris sampai istilahnya meyakinkan orang tuh, oh enak loh ini gitu loh kopinya gitu kan? Jadi dari sisi saya, kalau kopi Indonesia itu kan dari sisi bulenya kan nggak suka. Cenderung stereotip enak. Karena udah coba ke TQ nyobain kopinya. Saya coba tes. Nah, jadi kebetulan kan saya ada kerja di regional area. Nah, kebetulan butuh kopi. Nah, jadi saya telepon Kobenji, boleh nggak roasting buat kafe yang di sini? Gitu. Terus dia bilang, oke, boleh nih. Nah, pas saya bikin, saya udah order, saya kasih customer. Nah, customer bilang, oh kopinya enak banget, kok beda sama yang sebelumnya. Gitu. Terus pada tanya, ini kopi dari mana? Terus aku bilang, ini kopi dari Indonesia. Jadi mereka pada senang, pada balik lagi. Gitu. Balik lagi ya. Nah, jadi sudah dapat pengalaman dari situ ya. Nah, ada pengalaman nggak misalnya di daerah tadi ceritakan di regional area? Apakah ada juga pengalaman kafe-kafe Indonesia tuh yang kopinya awalnya nggak laku gitu? Wah, itu kayaknya enggak sih. Enggak ya. Semua laku ya. Oh, memang laku semua ya. Oh, berarti kan bagus ya. Berarti jadi masalah yang ada itu masalah handlingnya aja ya. Jadi bagaimana kita men-serve. Nah, kemarin itu yang orang nggak tahu itu sebenarnya bule-bule ini nggak tahu tuh kayak stereotip nggak enak. Itu dia nyobain atau nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya mungkin
dari sisi mereka tuh kayak Apa dikasih cuma tahu mungkin kali ya. nggak enak ya dengar dari orang gitu. Mungkin Jangan dari minum, jauh, nggak ya. enak. Mungkin Tapi dari dia jauh. langsung belum pernah duduk ke sini nyobain gitu Iya. kan. Nah, jadi sebenarnya di situ ya dia Iya. belum merasakan aja gitu kan ya. Nah, itu berarti kan pentingnya satu juga sosialisasi, promosi lah gitu Iya, ya ke mereka ya. Nah, itu juga penting mungkin rajin-rajin mengadakan apa ya istilahnya kalau di kopi ini nyicip-nyicip gitu lah ya. Iya. Jadi orang datang di serve Iya. silakan coba gitu Iya. kan ya. Itu akan bagus ya buat Iya. pengunjung jadi dia bisa tahu dan kasih tahu ke teman-teman lainnya. Iya. Jadi berkaitan tadi satu ya, promosi dan bagaimana kita memproses kopi itu di sini ya. Oke, Mas Kris, nggak lengkap kalau kita bicara soal kopi, Iya. kalau kita nggak ngomong jenis kopinya. Boleh. Nah, boleh nggak mention di sini jenis kopi apa aja sih yang biasa di-serve ke para customer di sini dan penyajiannya seperti apa? Apakah V60 aja atau menggunakan saran-saran penyajian lainnya? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke. Jadi di The Q kita ada V60. Oke. Kalau V60 itu kayak manual brew. Oh iya, menurut ya. Jadi dia kopi hitam. Oke. Kita memang jualnya itu ada kopi Indonesia aja sih sebenarnya. Oke. Jadi Kopi ada dari Indonesia. Toraja, Jawa Barat, Solok, sama Kerinci. Jadi full di sini semua kopinya itu Indonesia ya? Iya. Nggak ada kopi dari daerah lain ya? Nggak ada. Jadi pure original Indonesia. kopi from Indonesia. Mantap. Bicara soal kafe juga nih, Mas Kris kan di sini representatif katanya dari Iya. Pak Benji ya. Iya. Nah, Mas Kris tinggal di mana sih, Mas? Saya di Jakarta, Di mana tepatnya, Mas? di PIK. Di Pik, Pantai Indah Kapuk ya. Benar. Dengar-dengar punya kafe juga. Iya benar. Nah, mungkin kalau kita pulang ke Jakarta bisa mampir nih dekat bandara kan ada Pik ya. Iya. Bisa mention nggak tuh apa nama kafenya? Oke, boleh. Ya di mana alamatnya? Jadi saya di Sesio Coffee di Jakarta Utara di PIK. Oke. Kalau misalkan tahu Reclamation Island ya di Gulf Island. Di Gulf Island ya. Oh, udah berapa lama tuh Mas berdiri kafenya? Tahun ini kita berjalan 3 tahun. 3 tahun. Jadi ini belajar sama Pak Benjinya sendiri udah 3 tahun lalu berarti ya? Apa Iya. lebih dari 3 tahun Udah yang lalu? lebih sih. Udah lebih ya. Jadi muridnya aja udah 3 tahun ya bikinnya. Udah hampir 8 tahun sih. Udah hampir 8 tahun sama. Jadi Benji. berguru 5 tahun ya. Berguru 5 tahun, 3 tahun turun gunung ya. Benar. Oke, mantap. Oh iya Mas, boleh dijelasin juga nggak untuk alamat di sini di The Q nih? Ya. Ada di mana ya? Tepatnya mungkin titik koordinatnya, lintangnya berapa? Bisa dijelasin nggak Mas? Ya, di 597 Harry Street. 597 Harry Street. Ya. Oke, untuk teman-teman calon eksportir mungkin ada yang ikut expo ke Sydney bisa mampir juga nih buat ngopi. Kita cobain kopi Indonesia di sini biar teman-teman juga dapat insight yang baik bagaimana para pengusaha kita di Indonesia memasarkan kopinya. Mungkin sampai di sini saja. Makasih banyak Mas Kris. Sampai kejumpa lagi nih di Indonesia. Kita ketemu di Boleh. PIK ya. Ya. Nanti saya mau numpang ngopi lagi di sini. Ya. Oke, Oke. makasih Thank banyak you. ya Mas Kris ya. Thank you Mas. Ya, thank you. Yo. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Salam ekspor. Oke. Gimana kopinya? Mantap, mantap. Wah, apalagi Toraja Api Berry-nya tadi mantap Pak Haris. Thank you nih Pak Haris ya udah diajak jalan-jalan keliling Siap, Sydney. siap, Ini siap. mantap banget. Tapi ngomong-ngomong Pak Haris punya saham nggak di sini? Rahasia itu. Rahasia ya. Oh, ya, oke. Off the record Yang ya. penting kita buat promosi kopi Indonesia lebih besar di Mantap. Australia. Iya. Bawa produk Indonesia Produk. ke Australia. Ya. Jadi saya juga janjian mungkin nanti kalau di Jakarta kita akan main juga ke Oh iya, perlu itu, harus. tempatnya Mas Kris itu. Oh, siap, Iya, siap. jadi Di biar Pik ya, di jangan pick, lupa. di pick ya. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi di lain waktu Pak Haris ya. Siap. Oke. Thank you Pak Haris. Thank you.